Bunda, dari tayangan hari ini anak akan mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu menghitung keliling bangun datar. Adik-adik, kita kembali belajar matematika. Kali ini kita akan belajar menghitung keliling bangun datar. Yuk kita belajar bersama. Nah, kita akan membahas ciri-ciri apa, lalu kelilingnya, dan juga nanti rumus luasnya. Dan di akhir video, seperti biasa akan ada kuis yang bisa kalian coba. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Tapi ini tampilkan dulu gambar layang-layang kurang lebih seperti ini. Nah, dari gambar ini kita akan membahas ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang mana? Ini ya, pasangan sisi yang pertama itu sisi AD dan sisi DC. Kalau kalian perhatikan, sisinya sama kan itu? Nah, itu pasangan pertama. Pasangan kedua, sisi AB dan sisi BC. Jadi ada dua pasang nih, sisi yang sama panjang di layang-layang. Nah, Pak Beni kasih garis kecil ini artinya sisinya sama panjang. Jadi kalau garis kecilnya ada satu, berarti kita lihat garis kecilnya yang satu juga, berarti dia sama panjang. Contohnya AD dan DC. Kalau di garis AB, garis kecilnya ada dua kan itu? Di garis BC juga dua, berarti garis AB dan garis BC panjangnya sama. Jadi kalau di soal nanti ada kayak garis-garis kecil itu nunjukin sisi-sisi mana yang panjangnya sama. Kayak itu, bisa dipahami ya? Oke, kalau udah kita lanjut ke ciri-ciri kedua, yaitu memiliki satu pasang sudut hadapan yang sama besar. Kalian bisa perhatikan di sini, sudut yang besar itu cuma ada di sudut A dan sudut C. Sedangkan sudut D dan sudut B itu besar sudutnya beda ya. Makanya Pak Beni juga gitu yang melengkung itu. Jadi sudut A sama sudut C lengkungan 2, berarti dia besar sudutnya sama. Sedangkan sudut D sama sudut B itu lengkungannya 1 dan 3, berarti kan beda. Itu cuma simbol aja sih. Sudut D dan sudut B besar sudutnya beda, dan sudut A sama sudut C besar sudutnya sama, kayak gitu. Oke. Ciri-ciri yang ketiga, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Diagonal itu yang mana sih? Jadi diagonal itu garis yang menghubungkan antara sudut-sudut yang berhadapan. Contohnya diagonal pertama nih, AC, itu diagonal pertamanya. Diagonal kedua itu dari D ke B ya. Nah, dia kan berpotongan. Nah, perpotongannya itu pasti tegak lurus. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa layang-layang adalah bidang datar segi 4 yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sama. Kedua, memiliki satu pasang sudut berhadapan yang sama besar. Dan yang ketiga, dia memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus. Oke, pahami lagi ciri-ciri ini. Setelah ini baru kita keliling dan luas layang-layang. Oke, lanjut lagi ke keliling dan luas. Kita siapkan space untuk bekerja dulu. Nah, Pak Beni tampilkan lagi gambar layang-layangnya. Jadi misalkan di sini layang-layangnya ada ukurannya. B ke C itu 8 cm, C ke D itu 3 cm. Berdasarkan ciri-cirinya tadi, kita tahu dong, D ke A pasti 3 cm juga kan, A ke B itu pasti 8 cm juga. Jadi nggak perlu ditulis. Oke, bisa dipahami ya? Nah, keliling seperti di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Pak Beni nggak akan kasih rumus karena memang kita nggak perlu hafalin rumusnya. Kita cukup tambahin seluruh sisi yang mengelilingi si layang-layang ini. So, kalau ditanya keliling ya gampang dong. Berarti A ke B ditambah B ke C tambah C ke D tambah D ke A. Udah kan? Berarti kelilingnya A ke B itu kan 8 cm ditambah BC 8 cm lagi, tambah C ke D 3 cm, dan ditambah lagi D ke A 3 cm lagi. Jadi total kelilingnya adalah 25 cm. Gampang kan? Kalau keliling kayak gitu aja, pokoknya kita tambahin seluruh sisi yang mengelilingi. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Arfan memiliki dengan panjang sisi 35 cm dan 25 cm. Apakah keliling layang-layang tersebut?
Dicatat ya, Arfan memiliki layang-layang dengan panjang sisi 35 cm dan 25 cm. Berapakah keliling layang-layang tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan atau gurumu ya. Nah, kita mulai hari ini, apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran dulu? Ya, jadi kalau kita nggak tahu konsep keliling lingkaran, ya kita nggak mungkin mengerti. Sehingga saya jumpai banyak orang itu yang hafal rumusnya, tetapi tidak paham apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran. Ya. Keliling lingkaran itu adalah ini, tolong diperhatikan dengan di lingkaran ini. Keliling lingkaran itu ini loh, nah. Jadi keliling lingkaran adalah panjang lintasan lingkaran ini. Nah, yang merah ini adalah keliling lingkaran. Itu apa? Menyatakan ukuran panjang atau yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini potong, ya, dibentangkan. Itu dimaksud dengan keliling lingkaran. Nah, termasuk ukuran panjang, bukan ukuran luas ya. Jadi keliling itu berarti pinggir-pinggirnya itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke rumus keliling lingkaran. Oke, ini biasanya penerapannya di roda yang berputar ya. Nah, itu nanti hubungannya di keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah pi d. D itu apa? D itu diameter, pi itu 22/7 atau 1/4. Nah, biasanya ada rumusnya dua ya. Yang pertama K sama dengan pi d, yang kedua 2πr. Nah, enak yang mana? Terserah Anda, terserah kita ya. Kalau saya lebih suka PD ya, karena 2πr takutnya nanti rancu atau Anda keliru dengan PR kuadrat dengan luas, padahal berbeda. Oke, lanjut, kita kasih keterangan dulu. Nah, itu keliling lingkaran, R jari-jari lingkaran, pi 22/7 atau 3,14. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa kok 22/7? Nah, itu akan kita bahas kalau ada kesempatan lagi ya. Kenapa nggak 24/7 atau 25/7 ya? Mungkin kalau ada kesempatan atau ada banyak permintaan ya akan saya bahas di situ. Oke, sekarang kita ke contoh dulu. Contoh, tentukan keliling lingkaran yang berdiameter 7 cm. Nah, di sini diketahui adalah D diameter ya. 7 berarti paling enak kita pi-nya pakai 22/7. Nah, 22/7. Kenapa kok saya menggunakan 22/7? Ya karena bisa untuk mencoret yang 7 ini, bisa membagi 7 ini. Nah, apakah boleh menggunakan 3,14? Boleh. Apakah sama hasilnya? Hasilnya berbeda, cuman kalau dibulatkan sama. Oke, kita coret-coret 7 dengan 7, 1 ya, tinggal 22 cm. Nah, seperti itu tentang cara menghitung keliling. Lanjut di contoh soal berikutnya. Oke, bagaimana kalau misalkan diameternya tidak bisa dibagi 7, seperti 10 cm. Oke, ini lebih enak kita gunakan ya, yang pertama kita tulis rumusnya dulu, ini wajib ya. Jadi yang pertama kita gunakan 3,14 pi-nya. Biar apa? Biar enak hitungnya. Kalau kita gunakan 22/7 sulit, karena ini pembagiannya 10 bagi 7 sulit ya. Jadi 3,14 kali 10, sehingga tinggal kita geser komanya ya. 0,14 dikali 10 berarti komanya jadi ke sini ya. Komanya jadi ke sini, jadi 31,4 cm. Nah, oke, berikutnya di sini. Nah, bagaimana kalau diketahui jari-jari? Tentukan keliling lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Apakah kita gunakan 2πr? Boleh. Apakah kita menggunakan pi kali d? Boleh. Dua-duanya sama. Nah, karena saya suka dengan pi d ya, berarti saya mau nggak mau ini harus ubah dulu ke diameter ya, karena ini kan masih r jari-jari ya, 7 cm. Berarti kita ubah ke diameter. Caranya bagaimana? Kita kalikan 2. Dan 2 jadi 14. Sehingga kita masukkan. Nah, ini 22/7 kali 14 ya. 7 dengan 14 coret jadi 2. 2 kali 22, 44 cm. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jari ya.
Ini juga penting bagaimana kita menentukan jari-jari jika diketahui keliling lingkaran. Dan jari-jari lingkaran yang kelilingnya 132 cm. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian langkah pertama, tulis rumusnya, set. Terus kita masukkan yang diketahui apa? 132 itu bukan D ya, 132 itu adalah keliling, berarti K. Nah, K. I-nya kita gunakan 22/7, paling enak ya. Terus kemudian di sini D nggak tahu bagaimana cara cari D ya, ini kita pindah ya, pindah ke sini ya, pindah kali, pindah jadi bagi ya, perkalian kalau pindah ruas jadi bagi, ingin tetap positif ya, tandanya tetap teman jadi bagi. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya, apakah bisa dibagi 7? Nah, ini adalah bagian tersusun. Nah, caranya jangan langsung dibagi, caranya yaitu lebih enak kita ubah ke perkalian. Cara mau ubah perkalian berarti kita balik, jadi begini ya, 32 kali 7/22. Nah, ini kan bisa 132 kan dengan 22 dibagi berapa? 6 ya, sehingga 6 kali 7 42. Nah, diameternya adalah 42. Nah, ini belum selesai karena ditanyakan adalah jari-jari, berarti untuk mencari jari-jari berarti kita bagi 2, yaitu 21 cm. Oke, lanjut soal nomor 2. Tentukan jari-jari lingkaran yang kelilingnya 628 cm. Oke, di sini yang pertama kita tulis dulu rumusnya Pi kali D. Nah, ini kita gunakan, ini kan 628 ya, kita gunakan Pi-nya 3,14. Loh, kenapa? Karena coba dilihat angkanya ya, 628 dengan 314 ini kan kelipatan 2 ya, jadi bisa dibagi, maksudnya seperti itu. Jadi yang pertama tadi kenapa kok 22/7, karena ini bisa dibagi 22. Nah, itu. Oke, caranya sama. Ini kita ubah ke pecahan ya, biar kelihatan. Jadi ini ada koma, di belakang koma ada 2 angka, berarti R-nya 100, 0-nya 2 ya. Terus kita ubah, langsung aja saya ubah ya, langsung kita kali tapi dibalik, langsung ya. Kalau tadi kan dibagi, sekarang langsung kita kali tapi dibalik. Oke, 628 dibagi 314, 2 kali 100, oke, 200 cm. Jari-jarinya ya dibagi 2, yaitu 100 cm. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut di soal cerita. Sultan bersepeda dari tempat A ke tempat B. Jika jari-jari roda sepedanya adalah 21 cm, berputar sebanyak 100 kali, berapakah jarak yang ditempuh? Jadi rodanya itu berputar juga berjalan, bukan hanya memutar tok ya. Nah, oke, saya beli ilustrasi seperti ini. Jadi ini roda ya, roda seret. Nah, berputar dari sini ke sini, itu kan, jadi panjang garis yang hitam ini merupakan sama dengan panjang satu keliling lingkaran. Nanti jarak satu putaran sama dengan satu keliling lingkaran. Jadi ini ke sini sama dengan satu keliling lingkaran. Nah, kalau 100 ya tinggal kalikan 100 ya. Sehingga jarak itu adalah keliling kali 100 kali putaran, 100 putaran ya. Jadi Pi kali D ya. Jadi D-nya berapa? 42 ya, jari-jarinya 21. Oke, cara coret 6 kali 22. 13.200 cm. Ini biasanya kalau kita ubah ke meter ya, dia tinggal membagi 100 ya. Jadi 132 meter itu adalah jarak ditempuh oleh Sultan. Oke, berikutnya keliling daerah arsiran. Ini yang sering kali keluar, yang biasanya banyak kesalahan. Tentukan keliling lingkaran, tentukan keliling daerah di arsir berikut. Jadi ada bangun datar gabungan persegi dengan setengah lingkaran. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, kebanyakan sebentar ini diketahui 7, jadi perseginya 7. Nah, kebanyakan caranya yaitu persegi ditambah setengah lingkaran. Nah, saya katakan itu adalah salah. Nah, karena itu adalah konsep luas dan keliling tentu berbeda ya. Jadi kalau luas boleh, ini luas
luas. Persegi tambah luas setengah lingkaran boleh, itu luas. Tapi kalau keliling tidak seperti itu ya. Saya ulangi, tidak seperti itu. Keliling berbeda dengan luas. Nah, caranya bagaimana ya? Kita tulis ini pagar ini artinya kelilingnya diarsir, yaitu kita total. Jadi kita hitung keliling-kelilingnya di pinggir-pinggirnya kita total. Nah, ini ya 7 tambah 7 tambah 7. Nah, ya 7-nya ada 3 kan. Terus ini masih ada pinggir lagi. Yang tengah apa enggak? Yang tengah nggak usah kan, ini di tengah, yang di tengah yang pinggir. Nah, ini ada lagi pinggir yang lengkung tapi lengkung ini merupakan setengah lingkaran kan ya. Nah, lengkung ini merupakan setengah lingkaran. Berarti ditambah keliling setengah lingkar. 7 tambah 7 tambah 7 21. Setengah kali ini kan setengah lingkaran berarti ya setengah bide. Kalau 1 ya bide. Kalau 2 lingkaran ya 2 bide gitu aja. Ya, B-nya 27. Di diameter lingkaran itu kan ini ke sini sama aja dengan ini 7 tadi ya 7. Jadi coret-coret 11 ya. Oke. 32 cm. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut, bagaimana kalau gambarnya kayak gini? Pertanyaannya apakah sama? Kalau Anda mengerjakan soal luas dari yang diarsir, yaitu caranya yaitu luas persegi dikurangi luas tengah lingkaran. Itu kalau luas. Kalau keliling jangan menggunakan itu, tentu berbeda. Kalau menggunakan itu pasti saya jamin Anda salah. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, yaitu kita hitung pinggir-pinggirnya. Ini seret, ini kan 7 7. Nah, terus ditambah. Ini kan pinggir ini. Lengkungnya bentuknya kayak C ini kan pinggir. Ya berarti kita tambah seret tengah lingkaran. Nah, berarti sama kan ya dengan yang sebelah. Jadi bentuknya beda tapi kelilingnya sama. Karena keliling itu merupakan hasil dari penjumlahan pinggir-pinggirnya. Oke, sama ya. Itu 32 cm. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaan hancur berbentuk lingkaran berdiameter 84 meter. Di sekeliling kolam dipasang paving block atau lantai beton untuk orang berolahraga atau sekedar jalan santai. Jika Andi berjalan mengelilingi kolam sebanyak 35 kali, Andi berjalan, dicatat ya, sebuah kolam air mancur berbentuk lingkaran diameter 84 meter. Di sekeliling kolam dipasang paving block atau lantai beton untuk orang berolahraga atau sekedar jalan santai. Jika Andi berjalan mengelilingi kolam sebanyak 35 kali, berapa meter Andi berjalan? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Membahas tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Tentukan luas dan keliling bangun di bawah ini. Nah, jadi ada gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke, kita jawab bersama-sama ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan di gambarnya ini ada bangun apa aja ya adik-adik? Iya, bangun segitiga dan persegi panjang. Berarti nantinya kita akan menentukan luas semuanya dan keliling semuanya ya. Kemudian bagaimana dengan kelilingnya? Rumusnya ada atau enggak ya? Kelilingnya itu yang mana ya? Nah, kita perhatikan yuk. Untuk pengertian dari keliling itu adalah jumlah panjang seluruh garis sisinya. Ya, jumlah panjang seluruh garis sisinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sisinya itu kan adalah yang ini nih. Set, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini, balik lagi ke awal kelilingnya, sehingga keliling dari
bangun ini adalah nantinya 8,5 cm ditambah 2,5 cm ditambah 7 cm ditambah 10 cm ditambah 7 cm ditambah 2,5 cm dan ditambah 8,5 cm. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tuliskan dan dihitung adik-adik. Oke. Nah, yuk kita tulis. 8,5 cm tambah 2,5 cm ditambah 7 cm ditambah 10 cm tambah 7 cm tambah 2,5 cm ditambah 8,5 cm. Nah, ada yang sudah menghitung? Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 46 cm. Nah, ini adalah keliling dari gabungan bangun di atas. Nah, mudah ya adik-adik ya. Sampai sini paham? Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan keliling dari gambar berikut. Ya, tentukan keliling dari gambar berikut. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.